Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Jahira dengan nomor NIM 201872205026. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi munculnya masyarakat di Indonesia pada mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Pada materi ini terdapat 4 subbab yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama asal nama dan bangsa Indonesia, yang kedua penduduk Indonesia purba, yang ketiga migrasi dan kebudayaan dari utara, dan yang keempat pengaruh kebudayaan pada awal sejarah. Yang pertama yaitu asal nama dan bangsa Indonesia. Terdapat 8 asal nama dan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama Hindia. Sebelum merdeka, Indonesia dikenali sebagai nama Hindia dengan pencetusnya yaitu Herodotus pada tahun 425 sampai 485 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu Netherlands Oost-Indie atau Netherlands Indie, yang artinya yaitu kawasan Indis yang dijajah oleh Belanda, yaitu dengan pencetusnya Cornelis de Houtman. Dan nama ini diberikan oleh orang-orang Belanda sesudah mereka berkuasa. Yang ketiga yaitu Insulinde, yang merupakan gabungan dari kata insula bahasa Latin yang artinya pulau dan indi artinya Hindia. Sedangkan Insulinde artinya Pulau Hindia. Dengan pencetusnya Edward Douwes Dekker atau Multatuli di dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar pada tahun 1860. Selanjutnya yaitu The Malay Archipelago. Nama ini dibuat oleh Alfred Russel Wallace dalam tahun 1869 sesudah ia mengadakan perlawanan ke tanah air. Dan nama ini berarti kumpulan pulau-pulau Melayu. Yang kelima yaitu El Inde Insulaire. Nama ini adalah karya dari James Jacques Ellis Reclus pada tahun 1830 sampai 1905 bersama saudaranya Mesime Reclus. Nama ini tidak begitu dikenal dan tidak masyhur karena umumnya hanya orang Prancis saja yang mempergunakannya. Yang keenam yaitu Hindia Timur. Nama ini adalah khas dari organisasi Muhammadiyah yang digunakan di masa penjajahan dahulu untuk mengganti nama East Indies. Nama tersebut digunakan resmi oleh organisasi ini dan Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di kota Yogyakarta. Yang ketujuh yaitu Nusantara. Nama ini dikemukakan dalam perpustakaan India kuno yang menyebut negeri ini Nusantara. Adapun Nusantara atau Dwipantara artinya adalah pulau-pulau yang berada di antara benua-benua. Selanjutnya yang terakhir yaitu Indonesia. Kata Indonesia berasal dari kata bahasa Latin yaitu Indus yang berarti Hindia dan kata dalam bahasa Yunani Nesos yang berarti pulau. Jadi, kata Indonesia berarti wilayah Hindia kepulauan atau kepulauan yang berada di Hindia, yang menunjukkan bahwa nama ini terbentuk jauh sebelum Indonesia menjadi negara berdaulat. Dan asal mula pencetus nama ini adalah John Richardson Logan. Selanjutnya materi subbab yang kedua yaitu penduduk Indonesia purba. Yaitu yang pertama, pada kala Holoken terdapat jenis manusia Homo sapiens. Pada kala Pleistoken atas atau lapisan dan fauna ngandong terdapat jenis manusia Homo wajakensis dan Homo soloensis. Pada kala Pleistoken tengah atau lapisan dan fauna trinil terdapat jenis manusia Pithecanthropus erectus. Dan pada kala Pleistoken bawah atau lapisan dan fauna jetis terdapat jenis manusia Pithecanthropus robustus. Selanjutnya, perkembangan manusia di Indonesia sejak masa lampau atau purba sampai sekarang dapat dibedakan berdasarkan kebudayaannya, seperti yang dikemukakan oleh Soekmono pada tahun 1973, yaitu yang pertama, zaman prasejarah, merupakan sejak dari permulaan adanya manusia dan kebudayaan sampai kira-kira abad ke-5 Masehi. Yang kedua yaitu zaman purba,
yang merupakan datangnya pengaruh kebudayaan India pada abad pertama tahun Masehi sampai berakhirnya kerajaan Majapahit. Yang ketiga yaitu zaman Madya, yaitu menjelang berakhirnya kerajaan Majapahit dengan masuknya pengaruh Islam sampai abad 109. Yang keempat yaitu zaman baru atau modern, yaitu merupakan sejak munculnya analisis barat dan teknik modern pada kira-kira tahun 1990 sampai sekarang. Selanjutnya memasuki subbab yang ketiga yaitu migrasi dan kebudayaan dari utara. Jenis manusia permulaan dari adanya Homo sapiens dengan jelas tersebar di wilayah kepulauan Indonesia yang berada pada kala Hologen atau awal kebudayaan Mesolitikum, dan sisa-sisa peninggalannya yang dapat diketahui yaitu seperti mata pencarian mereka, terutama berburu menangkap ikan, dan diantaranya telah memiliki tempat tinggal yang relatif menetap dan mulai bertani secara sederhana. Sisa-sisa peninggalannya ditemukan di dua kompleks tempat tinggal, yaitu yang pertama Abrishos-Roke atau Rock Shelters yang merupakan tempat tinggal di dalam gua, dan yang kedua Kejoken Modinger atau Kitchen Midden yang merupakan tempat tinggal di tepi pantai. Selanjutnya terdapat ciri khusus zaman prasejarah, yaitu adanya perkakas atau peralatan yang dinamakan discoidal hand axes atau kapak lonjong. Jenis kapak lonjong ini banyak ditemukan di Sumatera Timur, seperti Sumatera Utara, Aceh, Malaysia, dan gua-gua yang banyak terdapat di Jawa Timur. Lebih jauh lagi banyak ditemukan di daerah Vietnam bagian utara, di sekitar pegunungan Baskon, di Vietnam bagian tengah, tepatnya di Hoa Binh, Hoa Nam, dan Tan Hoa. Selanjutnya, Indonesia pada masa lampau merupakan jalur pencampuran antara manusia purba atau Austromelansoid dengan Mongoloid pada saat ketika manusia Austromelansoid menyebar dari Jawa ke arah barat dan utara. Mereka bertemu dengan manusia Mongoloid yang berasal dari utara di jalur Asia Tenggara. Dengan demikian, bahwa kompleks kebudayaan Baskon Hoa Binh harus sejajar dengan lalu lintas penyebaran bangsa-bangsa yang datang ke kepulauan Indonesia. Begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya, ciri ras Mongoloid yang terdapat pada manusia Indonesia purba berasal dari Asia Timur dengan jalur dari Jepang lewat Ryukyu, Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi. Sebagai buktinya ditemukan fosil-fosil manusia di Gua Leang, Cadang yang menunjukkan ciri-ciri Mongoloid. Memasuki subbab materi yang keempat yaitu pengaruh kebudayaan pada awal sejarah. Pengaruh kebudayaan pada awal sejarah ini, kerajaan tertua di Indonesia dengan pengaruh kebudayaan Hindu terdapat di Jawa Barat yang dibuktikan dengan adanya prasasti dari Raja Purnawan yang menggunakan huruf Pallawa ditemukan di daerah Ciaruteun, Bogor. Dari itu kemudian masuklah agama Hindu ke Indonesia setelah timbulnya perdagangan antara kerajaan-kerajaan yang masih kecil dengan kerajaan-kerajaan yang ada di India. Akibatnya, banyak informasi mengenai kehidupan keagamaan di India diterima oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia dan banyak orang Indonesia yang tertarik kemudian belajar langsung mengenai agama Hindu di pusatnya. Kemudian, setelah berangsur-angsur sistem kenegaraan Hindu tidak lagi diterapkan oleh kerajaan-kerajaan yang menguasai pelayaran, seperti kerajaan Sriwijaya di Palembang, dan banyak kenegaraan yang dianut cenderung ke agama Buddha. Raja tidak lagi dianggap sebagai keturunan dewa, sehingga tidak lagi membutuhkan bangunan-bangunan seperti candi dan semacamnya. Kebudayaan masyarakat di bidang pelayaran dan kelautan menyebabkan semakin berkembang keterampilan berlayar dan membuat perahu. Kemudian, bersamaan dengan runtuhnya kerajaan Sriwijaya, seakan-akan memberikan kesempatan untuk masuknya agama Islam yang kemudian berkembang di masyarakat. Dari perkembangan ini, kemudian muncul pencampuran keyakinan-keyakinan sebagai agama yang dianut tetapi memiliki pula kepercayaan lain sebagai pelengkap dari bersumber agama Hindu atau animisme.
Akibatnya muncul serangkaian nilai-nilai yang bersifat sikretisme yang mengisi jiwa dan alam pikiran masyarakat Indonesia, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau tindakan dan dalam bentuk kebendahan, misalnya upacara panen, upacara pesta laut, atau bentuk arsitektur seperti motif dan rancangan bangunan Masjid Kudus yang menampilkan bentuk budaya Hindu pada menaranya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat salah kata mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.